Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Di zaman modernisasi saat ini, tak henti-hentinya pemerintah Kota Kediri melalui Disbud Parpora untuk tetap mengedukasi kepada para pemuda, khususnya pelajar yang tergabung dalam Saka Pariwisata untuk tetap melestarikan cagar budaya. Salah satunya adalah museum. Dengan itu, Disbud Parpora beberapa waktu lalu menggelar kegiatan belajar bersama dalam rangka Hari Museum Nasional ke-5 di Museum Airlangga, Kota Kediri. Pemirsa, sebagai bentuk perhatian yang diberikan pemerintah Kota Kediri kepada generasi muda, yakni mengenalkan sejarah sejak usia dini, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga menggelar belajar bersama di Museum Airlangga, sekaligus memperingati Hari Museum Nasional ke-5 tahun 2020. Kegiatan ini pun diikuti oleh puluhan pelajar di Kota Kediri yang tergabung dalam Saka Pariwisata, yang ke depan akan mampu mengenalkan cagar budaya maupun sektor pariwisata di Kota Kediri. Belajar bersama dalam rangka Hari Museum Nasional ke-5 di Museum Airlangga, Kota Kediri ini pun turut dihadiri oleh Sekretaris Disbud Parpora Kota Kediri dan menghadirkan narasumber dari sejarawan. Sebagai wujud penyambutan tamu undangan yang hadir, sekaligus mengenalkan budaya tradisional Indonesia, juga turut menampilkan tari remo sebagai tari pembuka belajar bersama dalam rangka Hari Museum ke-5 di Museum Airlangga, Kota Kediri. Dalam sambutannya, Kepala Disbud Parpora Kota Kediri yang diwakili oleh Sekretaris menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini perlu diagendakan setiap tahunnya untuk mengenalkan kepada generasi muda terkait sejarah Kota Kediri, agar generasi muda saat ini bisa mengenal dan mempertahankan budaya daerah asli, khususnya dengan adanya cagar budaya Museum Airlangga di Kota Kediri. Seolah-olah kalau kita sudah melupakan museum, kita sudah melupakan jati diri kita sendiri. Karena di museum itu banyak hal-hal yang menceritakan tentang masa lalu leluhur kita. Kita ada di sini, ada sampai dengan bertemu hari ini, itu karena ada leluhur kita. Kalau tidak ada leluhur kita, mana mungkin kita ada di sini, iya kan? Ya, jadi anak-anakku sekalian, khususnya yang dari Saka Pariwisata ini, jangan pernah merasa bosan berhubungan, berkaitan atau belajar tentang museum ya. Tadi Pak Sigit sudah menyampaikan sejarah, cerita bagaimana museum itu ada, bagaimana museum itu bisa mempunyai hal-hal atau benda-benda yang terkait dengan sejarah masa lampau kita. Itu adik-adik pelajari. Karena sekarang mungkin sudah nggak menarik, tapi ini, museum ini, kalau penjenengan bisa membuat dia menjadi semacam vlog-vlog atau macam konten-konten, itu akan mendunia loh. Dan orang-orang di luar negeri sana tuh justru tertarik dengan hal-hal seperti ini dibandingkan dengan hal-hal yang baru yang mungkin sekedar lewat seperti itu. Tapi kalau museum itu nggak mungkin lupa, karena sejarah membuktikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
Meskipun di zaman modernisasi saat ini, generasi milenial tetap diperlukan untuk belajar sejarah agar mengetahui asal-usul daerah dan sejarah di kotanya sendiri. Terlebih lagi saat ini Kota Kediri memiliki sejumlah peninggalan sejarah dan cagar budaya yang masih dilestarikan. Untuk itulah, pada penyampaian materi pertama dijelaskan terkait sejarah Museum Airlangga yang disampaikan oleh narasumber dari sejarawan Kota Kediri. Museum itu, museum ini kadang-kadang selalu kita banding-bandingkan tempat yang keramat, tempat yang angker, medeni, lak mlebu ning kono engko kualat, engko mulih ditempeli. Seringkali kita itu dihantui oleh pikiran-pikiran yang negatif. Saya mengambil salah satu pendapat, museum itu gedung, bangunan biasa. Gedung atau bangunan biasa. Jadi museum ini apa sih museum? Ya bangunan, gedung, tapi di dalamnya menyimpan. Nah ini yang membedakan. Gedung film, gedung kantor gubernur, gedung kantor wali kota itu ya gedung, ya bangunan, ya struktur bangunan gitu. Kumpulan benda-benda, lah yang dikumpulkan ini kumpulan benda-benda untuk penelitian studi. Jadi menarik sekali. Pada waktu saya ke beberapa tempat itu, saya mempelajari museum. Bagaimana sih orang-orang Cina pada waktu itu kok bagaimana dia bisa mengasah batu giok yang luar biasa bagusnya. Saya ke museum Beijing. Saya ke museum sana. Oh caranya begini toh. Kita mempelajari bagaimana sih orang Korea ini membuat kimchi. Dia membuat museum kimchi. Saya datangi ke sana. Bagaimana sih Mesir itu memiliki mumi, bagaimana cara pemumian. Saya yang datangi ke sana. Dan beberapa, kalau di Indonesia hampir semua museum sudah saya datangi. Lah, kumpulan benda-benda untuk penelitian studi. Jadi ada kalau di situ benda itu diselamatkan, benda itu disimpan di situ untuk penelitian studi. Kok ada begini ya? Kok ada gerabah ya? Kok ada keramik ya? Kok ada kayu-kayu seperti ini ya? Kok ada lesung ya? Kok ada patung ya? Kok ada? Ini adalah benda-benda yang dikumpulkan untuk diselamatkan. Benda-benda yang dikumpulkan untuk kita mengetahui. Dan yang kedua, selain untuk penelitian studi, museum itu berfungsi untuk kesenangan, rekreasi. Nah, kadang-kadang di kita tuh ya, saya tuh nggak tahu. Di sini tuh yang datang banyak. Apalagi hari Minggu ini kalau dibuka full ini. Bahkan depannya museum ini penuh orang. Pertanyaan saya itu kadang-kadang mereka di sini hanya duduk-duduk atau melihat koleksi yang ada di museum. Ternyata duduk-duduk. Nggak masuk. Inilah. Jadi adik-adik, tolong kalau adik-adik ke suatu tempat yang pertama kali ke suatu kota itu yang dikunjungi apa tuh? Museum. Begini Pak, kadang kan kalau generasi muda gitu ya, untuk mau datang begitu, untuk mengenal cagar budaya itu kan kayaknya sesuatu yang apa ya, berat gitu ya. Ya enggak? Gitu enggak? Saya lagi mewakili nih kayaknya nih. Nah itu gimana Pak? Mungkin sebagai generasi muda untuk apa ya, kayak semacam supaya bisa membangun semangat begitu Pak, untuk cinta terhadap peninggalan-peninggalan yang mungkin kita belum tahu begitu ya. Sebenarnya kita belum tahu, kita pengen tahu, tapi untuk mengenal itu kok kayaknya aduh nanti saya jangan-jangan dibilangin kuno lagi, kurang ini lagi gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Monggo. Terima kasih, luar biasa nih. Pertanyaan yang sering kali kita terima ya seperti ini. Saya tuh sebenarnya pengen Pak kenal tahu gitu, tapi gimana gitu loh Pak. Karena udah sekolah itu PR-nya itu udah seperti ini, udah luar biasa. Oleh karena itu kalau yang pertama saya selalu mengatakan kurikulum kita harus mulai menjangkau ini satu. Karena pendidikan ini penting sekali. Bangsa ini akan kehilangan identitasnya, jati dirinya kalau kita sendiri tidak tahu. Bayangkan, kita nggak ngerti apa-apa tentang bangsa ini. Budaya kita sendiri nggak tahu.
Lah mengapa nggak tahu pendidikannya nggak dilaksanakan kok? Satu kurikulum harus menjangkau itu. Ini selalu kita katakan, oleh karena itu kemarin ramai-ramai sejarah akan hilang dan lain sebagainya itu, wah itu nggak betul itu. Ya sempat ramai. Tapi yang paling utama kurikulum. Enggak, kalau kurikulum nasional nggak menjangkau, kurikulum lokal. Saudara, pada waktu saya di beberapa negara yang saya kunjungi, salah satunya Korea gitu ya, Cina, pada waktu di Cina. Apa impian generasi muda Cina yang belajar sejarah ke Indonesia itu mengenal bahasa Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia. Mengapa mereka ingin bisa berbahasa Indonesia? Karena gajinya seorang guide. Kalau orang Indonesia yang ke sana itu sekarang udah luar biasa banyaknya, itu luar biasa. Kemudian pada narasumber kedua disampaikan oleh Sekretaris Disbud Parpora Kota Kediri yang menceritakan terkait sejarah Kediri. Nampak begitu antusias para peserta yang tergabung dari pelajar SMP di Kota Kediri ini untuk mendengarkan penyampaian materi oleh narasumber. Kita ini punya satu kerajaan yang sangat tua dan besar di Jawa Timur khususnya. Kenapa kerajaan ini ada pada waktu itu? Dimulainya karena meletusnya Gunung Merapi di daerah waktu itu masih di daerah sekitar Magelang. Iya, jadi Gunung Merapi Purba seperti di dalam lagunya Didi Kempot, apa judulnya gue? Lagunya Didi Kempot, ada yang tahu? Merapi Purba, itu ceritanya bener loh. Jadi itu tahun-tahun pada waktu Merapi Purba itu meletus, akhirnya kerajaan Mataram yang ada di Jawa Tengah, khususnya di daerah Yogyakarta itu berpindah ke Jawa Timur dan masuk di Kediri. Sejarah itu juga bagus, cuma nanti arahnya Anda akan menjadi sejarawan, menjadi dosen, menjadi guru dan sebagainya. Tapi kalau kalau menjadi talenta jenengan nggak masalah. Tapi kalau menurut saya prospek ke depan yang paling bagus adalah teknologi informatika saat ini. Mungkin sampai dengan 10 tahun ke depan itu masih sangat booming seperti itu. Ya, tapi sebenarnya nggak apa-apa Bu, belajar sejarah oke, tapi caranya mereka mengolah sejarah itu supaya diminati sama anak-anak muda itu juga cakep itu. Iya. Ya. Jadi belajar, memperkenalkan. Jadi apa ya, stigmanya kita terhadap sejarah tuh enggak lagi dipandang sebelah mata gitu. Bahwa sejarah itu memang penting dan caranya kita menyajikan sebuah sejarah itu loh maksud saya yang harus jadi dirubah. Jadi betul. Dengan adanya belajar bersama tentang kejayaan masa lalu diharapkan bisa memberikan motivasi kepada para pelajar untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi di masa sekarang. Kedepan, pemerintah Kota Kediri akan mencari ide dan cara kreatif untuk mengajak anak muda dalam mencintai sejarah. Salah satunya dengan memberi ruang berkreasi di area Museum Erlangga agar menarik kunjungan. Dari Kediri, Tim Liputan JTV melaporkan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kembang Lambe edisi hari ini. Di tengah pandemi COVID-19, mari kita sama-sama untuk menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak, memakai masker, dan juga rutin mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Saya Bayu Ferry Ayu, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV.